Salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan ini lagi. Mari kita beribadah. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kita menyenangkan hatinya. Pasti Tuhan tolong kita. Mari. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hidup ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah barabasu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersorak, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari kita akan dengar renungkan firman Tuhan di kesempatan ini. Kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa, beri kami hikmat lagi untuk kami mendengar, memberitakan firman-Mu di kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari sama-sama kita akan baca ayat firman Tuhan di kesempatan ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6. Ya. Kita baca dari ayat yang ke ya, di ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah ini. Kalau kita mendengar riwayat kisah Nuh, maka kita akan ingat tentang air bah. Nuh ini adalah seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 di ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu mengisahkan tentang kejahatan manusia memuncak di bumi ini. Ya, manusia tidak mempedulikan hukum-hukum Tuhan, hidup tidak benar. Padahal masa ini sudah hampir 2000 tahun, saudaraku, dari zaman Adam. Sehingga Tuhan menilik dari sorga. Ini perbuatan anak manusia. Mereka tidak hidup dalam kebenaran, tidak dipimpin roh Tuhan.
Dan Tuhan dengan sangat terpaksa dia datang kepada seorang bapak biasa bernama Nuh. Nuh ini adalah seorang yang biasa-biasa saja, saudaraku. Tetapi kenapa dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan di tengah orang-orang yang berbuat dosa bejat, saudaraku? Karena dia memiliki beberapa gaya hidup. Gaya hidup yang pertama adalah dia seorang yang benar. Kenapa disebut orang benar? Orang benar itu adalah orang yang taat kepada firman atau perintah titah Tuhan. Dan kita tahu di zaman ini, di zaman Nuh belum ada Alkitab, belum ada kitab suci, saudara. Dari mana kita tahu Nuh hidup benar, saudaraku? Ya. Tetapi kekasih Tuhan, dari zaman ke zaman Tuhan sudah memberi perintah. Karena setiap manusia hidup dengan perjanjian Tuhan. Dan perintah-perintah itu belum terkumpul, tetapi sudah ada tulisan-tulisan tentang kebenaran. Dan kebenaran ini dilakukan oleh Nabi Nuh. Ya, dilakukan. Kita dibenarkan karena iman, dibenarkan karena taat pada perintah-perintah Tuhan, dibenarkan karena kita bertobat dari kejahatan kita. Ya, nah ini. Gaya hidup yang kedua adalah Nuh tidak bercelah. Tuhan itu memiliki rambu-rambu, aturan-aturan hukum. Kalau kita lihat seperti rel kereta api, kereta api itu hanya jalan di atas rel. Kalau dia melenceng keluar pasti celaka, hancur. Begitupun kita, saudara. Situasi apapun, pengaruh apapun, bagaimanapun, saudara, kita memiliki rel. Namanya kebenaran tadi, firman Tuhan, dan tidak boleh bercelah. Kata bercelah artinya tidak boleh buat pelanggaran-pelanggaran. Dalam bahasa Ibrani disebut dosa haramatia atau melenceng dari perbuatan-perbuatan jahat. Jadi Nuh ini tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dia taat aja. Ya, taat. Ya, setia kepada Tuhan. Nah, gitu. Yang ketiga gaya hidup Nuh adalah dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul artinya kita ada ikat persahabatan. Dan persahabatan kita dengan seseorang atau dengan Tuhan, itu mesti kita pegang teguh, komitmen. Pertama dalam komitmen. Ya. Yang kedua suka, gitu. Kita bersahabat karena kita saling menyukai satu sama lain. Suka, senang gitu, ketemu, senang, ngobrol, teman, friend. Nah, gitu. Jadi pertama itulah kita menunjukkan komitmen, yang kedua suka, yang ketiga itu kita mesti taat aturan. Karena kalau bergaul itu masing-masing punya budaya. Tuhan punya hukum, punya budaya surgawi, dan manusia punya budaya bumi. Nah, kenapa pergaulan ada konflik? Karena masing-masing mempertahankan budaya. Nah, yang kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kebenaran, ya, kemuliaan, kuasa, dan dia tidak pernah salah. Maka manusia mesti rela meninggalkan budayanya dan dia mesti melekat, memegang teguh budaya Tuhan. Maka dia bergaul erat dengan Tuhan, saudaraku, ya. Jadi bergaul erat. Nah, manusia umpamanya lawan jenis bergaul itu cinta, ya. Diikat kata cinta. Nah, cinta itu ada 4 jenis menurut bahasa Yunani. Cinta agape, ada cinta philia, ada cinta storge, ada cinta eros. Masing-masing punya cirinya beda-beda, ya. Kalau agape itu cinta rela berkorban, dan philia cinta persahabatan satu sama lain. Mungkin karena ikatan darah, ikatan gereja, ikatan persekutuan, ikatan sosial, nah gitu. Ini Philadelphia, saudaraku. Ya, lalu ada cinta storge, hubungan darah daging, keluarga, hubungan darah, storge.
antar anak dan ayah, antar ya keluarga. Lalu eros itu cinta emosional, cinta hawa nafsu. Nah gitu. Nah, Nuh ini bergaul dengan Tuhan karena tahu Tuhan itu kudus. Orang menghampiri Tuhan mesti berdamai karena Tuhan tidak pernah salah, dia kudus. Begitupun kita semua di zaman ini, mari kita bergaul dengan Tuhan. Situasi apapun yang tidak menyenangkan hati, kita punya keistimewaan, darah Yesus menyucikan kita. Amin. Ya, kita punya keistimewaan. Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Pemberitaan salib memang kebodohan bagi orang binasa, tapi bagi orang yang diselamatkan itu kekuatan. Kenapa disebut kekuatan? Karena salib sanggup merobohkan tembok perseteruan. Salib menjadi pusat pertukaran antar dosa dan antar kejahatan. Gitu. Jadi kita ini ada konflik-konflik internal, umpama konflik keluarga, konflik persahabatan, konflik pekerjaan, dan kadang-kadang ibadah itu kehilangan damai, kehilangan konsentrasi. Makanya kita langkah pertama berdamai, tenang hati. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan, untuk darah-Mu. Ya, saya dapat menikmati kasih Tuhan yang besar. Nah gitu. Maka datang damai sejahtera. Oh, kita menikmati pujian penyembahan, menikmati jamahan Tuhan, beban berat diangkat, saudara, dan hikmat yang baru Tuhan berikan, petunjuk baru, nasihat baru. Nah, ini. Kita menikmati kasih Tuhan tersebut. Amin. Nah, keuntungan lainnya persahabatan dengan Tuhan. No, ini adalah ya, kita akan serupa tiap yang kita, karena Tuhan punya pengharu, saudara, pengharu, dan mempengaruhi gaya hidup Nuh. Maka Nuh tidak sayang bumi lagi, sayang dosa, melakukan dosa apa lagi. Dia taat, saudara. Amin. Karena Alkitab mengatakan, Alkitab Mazmur, kita akan serupa seperti apa yang kita sembah. Dan Tuhan punya pengharu yang kudus, pengharu yang baik, maka Nuh juga hidup kudus. Begitupun kita, situasi apapun, kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, wow, orang itu hebat. Dia hebat, saudara, hebat, saudara. Amin. Amin, saudara. Dan orang itu biasa jadi pemimpin besar di masa datang. Contoh lain, Daud, kenapa? Ya, disukai oleh Tuhan. Daud punya kelemahan, dan itu nyata diberitakan. Tetapi kenapa Daud disukai oleh Tuhan? Karena Daud selalu bergaul dengan Tuhan. Masalah di situ. Ya, ada masalah dia doa, dia main musik menyembah Tuhan. Ya, di tengah kancah peperangan, di tengah masuk dia menyembah Tuhan, dia berdoa itu, saudara. Jadi ciri orang yang bergaul itu punya waktu, ya, dia komitmen dengan apa yang menjadi komitmen dia, perjanjian dalam bahasa Alkitab, perjanjian Tuhan dengan Nuh, dia komitmen, ya gitu. Sehingga terhapus semua, saudara. Satu peristiwa tatkala Simon mengundang Yesus makan di rumahnya, dan datang seorang perempuan yang terkenal berdosa, membawa minyak narwati yang mahal. Perempuan ini hanya menangis, tidak ngomong ABC, dan ngomong, saudara. Dia hanya nangis, dan dia menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus. Dia menyeka kaki dengan rambutnya. Dan Alkitab mengatakan, orang ini diampuni dosanya, dan orang ini, ya, perbuatannya akan diberitakan, setiap Injil diberitakan. Itu tanda pergaulan, saudaraku. Kita ini penuh kelemahan, penuh dosa, penuh keterbatasan. Jadi datang kepada diam, dosa ngomong apa, nyembah Tuhan aja. Pikiran kita fokus hanya Tuhan, perasaan kita hanya Tuhan, pujian kita hanya Tuhan. Tutup telinga ngomongin orang, tak perlu dengar, nyembah aja. Toh yang membenarkan kita Tuhan, saudaraku. Yang memberkati kita itu Tuhan, bukan siapa-siapa. Tuhan akan tuntun hidup kita. Kelihatan orang benar itu kayak kalah gitu, kalah. Aduh,
kalah finansial, kalah nama baik, kalah berbagai hal, saudara. Tapi dengar, lebih baik terlambat daripada kita akan hancur. Amin. Artinya begini, ya, kelihatan belum ada jawaban, tapi pasti ada jawaban. Tuhan itu pasti menjawab doa-doa kita. Nah ini. Jadi kesimpulan kita di kesempatan ini adalah zaman boleh jahat, tetapi tetap ada orang benar. Amin. Itu pertama. Yang kedua, miliki hidup bergaul erat dengan Tuhan. Akui firman-Nya, suka menyembah. Nanti Tuhan yang menginspirasi segala sesuatu yang baru. Tuhan akan buka pintu, buka jalan mujizat di hadapan kita. Dan kita pasti melangkah dengan pasti, dan Tuhan pasti menolong kita. Sehingga dampaknya apa? Kita diberkati, ada damai sejahtera, ada shalom di dalam keluarga kita. Ada berkat yang Tuhan berikan, dan Tuhan juga mengaruniakan kesehatan, kekuatan. Umur kita panjang. Amin. Puji Tuhan telah memberkati kita di kesempatan ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, membawa hidup kami, membawa semua pemirsa ke dalam tangan Tuhan.